Hari ini ada maneh dari BPMD ya, untuk melihat kegiatan yang puskesmas seperti ini. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama bidang pelayanan publik pada fasilitas pelayanan kesehatan Bondowoso tahun 2022 di puskesmas seperti ini. Next. Ini untuk konsistensi perencanaan ya, jadi kita ada 3 sumber dana. Pertama dari JKN ya. Dari JKN ini berupa kapitasi ya. Pagu awalnya 1,8, pagu berubahnya 1,6 yang masuk di PAK, tapi tidak ada yang sudah dikerjakan. Jadi tentunya mungkin kalau melihat realitas jumlah uangnya memang 44%, tapi pada kenyataannya kita sudah lebih dari itu. Kemudian itu sumber dana keduanya itu adalah bantuan fasilitas kesehatan. Ya. Ini pagu tetap 1,3 juta. Nah, realisasinya ini yang sudah akhir kan 20,75 ini yang sudah kaya. Tetapi untuk kita sudah, seperti saya ambil contoh, untuk dana PTM saya sudah habis, tapi belum dikasih karena masih menunggu verifikasi dari Dinkes. Ya mungkin kalau kita prediksi kira-kira mungkin 60% lebih. Ya. Karena memang awal kejadiannya itu mundur, ya, mestinya bisa start di Februari lah. Itu kita mundur bulan 4 ya. Yang ketiga itu juga dananya dari PAD ya. Ini kalau mengacu realisasi yang kemarin pencapaian sebagai 91% ya. Untuk yang 2022 itu kita ada kenaikan target. Kemarin 400 juta, sekarang menjadi 600 ya. Sampai bulan 40% itu jasa pelayan. Jadi untuk posyandu, jadi sini ada posyandu balita, lansia, remaja, dan posyandu, ada posyandu ya. Balitanya kita sebanyak 54 pos di 6 desa ya. Posyandu lansianya sementara pos, jadi 1 desa 1 pos. Posyandu remaja ini juga baru 6 pos, karena kegiatan posyandu remaja ini baru tahun sebelumnya kan kita tidak bisa mengadakan karena ada COVID. Untuk pos induk juga demikian ya. Ada 6 pos ya. Jadi untuk strata di sini strata posyandu Pratama kita nggak ada, yang paling bawah ya. Yang ada Madia masih banyak, kemudian Purnama 30 ya, dan dirinya baru 4 ya. Durasinya biasanya kita kerjakan di sore hari karena banyak yang kerja dari pagi. Dulu ini sudah kita kerjakan
lewat dana BOK ya. Dan kebetulan tahun ini ada 5.000 lebih dan habis dananya. Ini bisa kadang ya mulai pagi, kadang ya siang. Lanjut. Nah ini kelas Gumil ya. Ini juga dananya dari BOK ya. Cuma ini kelas balita ya, hampir sama dengan Gumil, cuma yang khusus untuk yang balita aja. Cuma tidak bisa semua balita maupun semua Gumil dihidupkan semua, karena kan dananya itu. Lanjut. Untuk CPW atau Jatim ya, ini kita sudah melakukan MOU ya, dan katanya Pak KUA nya sebenarnya KUA nya nomor 3 ya Bondowoso ya, alhamdulillah lah. Caranya dari Puskesmas ya, ada BD umum. Untuk sementara proyek ini jadi satu ya, ada BD umum, poli KIA, loket, apotek, lab, ruang imunisasi, poli gigi, klinik sanitasi, dan ruang gizi, klinik PKPR ya untuk remaja ya, dan rawat inap, ruang bersalin, ruang laktasi ya, pun ada ambulan roda 4, ada sepeda motor dinas. Kemudian kita punya set dengan 40.000 KVA ya, kemudian ada apar, ada ruang ramah anak, ada yang terbaru adalah sepeda motor pusling ya. Ini standby di Puskesmas 24 jam, dan persediaan bidang obat, ruang linen, ruang kepala Puskesmas, ruang rawat inap KIA. Di ruang rawat inap KIA dengan ruang rawat inap umum kita pisah. Lanjut. Nah ini yang belum tersedia. Ini menurut saya ya, ini memang banyak, tetapi ada 3 yang saya garis bawahi dan saya cetak miring. Ini sangat urgent untuk pojok TB, pojok HIV ya, sama ruang isolasi rawat inap. Kenapa saya dahulukan kalau bisa ini ya? Karena dulu waktu ada wabah COVID, kita ini diminta menyediakan ruang isolasi, kita nggak punya ya. Dan yang dua dia dengan HIV ini infeksius sekali ya, jadi mungkin kalau bisa didahulukan. Lanjut. Untuk alat yang tersedia saya rasa sudah cukup lengkap ya. Ya tentunya kita harus punya fisik set ya, ada persalinan, set dating, KB ya, lansia, PTM, UKS, sanitarian. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melihat berapa look ya, penerangan di Puskesmas ini memenuhi standar atau tidak. Mengukur kebisingan juga sudah bisa ya, antropometri kit ya, ada EKG, USG, kemudian diagnostik set untuk pemeriksaan indera, kemudian ada dental unit, laboratorium yang terbaru, refraktometer ya, kimia klinik, dan kita sebenarnya punya krayo itu untuk melihat mengambil sampel, tapi sampelnya ini dibekukan ya. Saya sudah masuk di sini, sudah ada, saya tinggal menuliskan aja. Yang belum tersedia mungkin kalau bisa kita dapat TCM, karena di sini kan menurut lokasi ini kita yang paling pojok. Kalau kita punya ya, kegiatannya bisa posnya di balita ya, untuk kegiatan screening ya, pusling ya. Karena terus terang di sini medannya, terutama di daerah Sukorejo itu cukup berat karena dari sini kalau ke sana itu mungkin kira-kira 1,5 jam, itu pun ya pelan-pelan. Kalau pas hujan medannya agak berat, dan ada yang memang nggak bisa dilewati ambulan. Terus di sini Puskesmas Batunya 2, satu di Tegaljati, ini sudah pernah direhab tahun 2014. Di sini 2019 sudah ada info kalau sudah pernah direhab. Bahkan nanti tahun ini akan dapat
pembangunan satu kamar mandi. Kemudian yang kedua, Puskesmas Sukorejo ini sudah direhab dan sudah ditambah bangunan baru bersamaan dengan bangunan baru di Puskesmas. Kalau tidak salah tahun 2019-an ya. Jumlah petugasnya 2 bidan, 1 perawatnya. 2 bidan ini maksudnya 1 pegawai negeri, 1 kontrak. Kalau perawatnya yang pustu harus pegawai negeri. Untuk sarana ada ruang tunggu, ruang BP umum, ruang KIA. Jenis pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Ya. Lanjut. Ini gambar pustunya ya. Ini juga dapat dari Dinkes untuk neon boxnya ini ya. Kemudian lanjut. Ini yang Sukorejo. Jadi ini daerahnya mengarah ke Sengkol ya. Terus kemudian ada perawat ya. Perawat ini jumlahnya 16 ya. Tapi pegawai negerinya cuma 5. Yang 11 itu kebanyakan kontrak. Idealnya itu mesti perawatnya antara rawatinan dengan UGD-nya harus pisah. Jadi rawatinan punya perawat sendiri, UGD punya perawat sendiri. Minimal ya untuk UTAN itu sebetulnya paling sedikit ya 12. Bidan sejumlah 13. Ini yang saya sebutkan ini yang di Indo. Ya, kemudian untuk Prokes saya dapat pegawai negeri semua. Kebetulan masih IP. Yang 1 belum laksana. Kemudian dari sipil. Sayangnya Yoka sementara dia tidak akan dapat tunjangan gaji. Artinya dapat dari Puskesmas saja. Karena di anggaran Yoka yang 2023 itu tidak ada lagi ini untuk membayar pegawai yang direkrut oleh BUK. Kemudian kemarin sempat saya usulkan tapi tidak masuk di formasi ya. Itu 2 tahun yang lalu sempat dapat kontrak tapi kemudian mengundurkan diri. Apoteker ini ada 2, 1 dari Nusantara Sehat. Nanti tahun depan bulan 6 ini punya tugas ya. Yang 1 PP dan kebetulan masih cuti melahirkan ya. Kemudian tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, kita punya kemudian tenaga administrasinya 2 pegawai negeri, 3 honorer. Juga 2 ya, juga yang kontrak juga ada. Kemudian tenaga gigi dan mulut ya. Iya, nggak punya ya. Kemudian tenaga kesehatan itu asisten tenaga kesehatan. Keuangan ya sebenarnya kita nggak punya. Yang saya kerjakan itu bendara JKN itu kita ngambil dari bidan. Kemudian bendara pembantu bendara pengeluaran dan pembantu bendara penerimaan dari gizi, membantu bendara pengeluaran dari perawat ya. Profesional 1, kepala TU 1. Total 69. Yang pegawai negeri 36, yang kontrak 33. Jadi posisi sementara ketenagaan kita seperti ini. Upaya peningkatan kesehatan ibu di wilayah Puskesmas ya. Kegiatan dalam gedungnya ada AMC ya, nanti terpadu. Karena sekarang harus pemeriksaannya harus K1 sampai K6. Kontak pertama itu harus dengan dokter di K1 nya dan K3 itu juga harus dengan dokter. Itu baru bisa mencapai K6. Jadi
Jadi pada waktu K1 itu sudah dilakukan pemeriksaan USG yang di bawah 12 minggu. Kemudian di bawah 39 minggu itu juga harus kontak lagi dengan dokternya. Kebetulan untungnya dokternya tidak bisa. Saya single mother di sini. Dan layanan salinan ya, ada ruang persalinan sendiri. Tapi saya katakan bangunan baru itu untuk karena kita ini puskesmas ya, jadi mendapat tambahan gedung baru yang enaknya rumah dinasnya nggak ada. Terus ada pelayanan KB yang kita dan sadari pelayanan pas vaksinasi COVID untuk bumil juga dilakukan untuk menambah pengetahuan sama refreshing lagi ya, ilmunya kita mengadakan karya-karya kebidanan. Ya kebidanan ya juga karya-karya untuk yang wanita. Kegiatan di luar gedungnya tadi sudah ada kelas bumil, kelas wanita. Nah, ini terpadu mobile ya, dengan rumah ya, dengan rumah yang satu kedua. Kalau yang anak itu dua ya. Mitra yang bidan dan dokter masih ada ya. Pelayanan bila diperlukan, mungkin ada ARP dan sebagainya ya. Jadi, ini foto-fotonya ya, itu kegiatannya. Terus yang sekarang berikan kesehatan bayi ya. Kegiatan pelayanan dalam gedungnya layanan bayi baru lahir. Ini dari satu dengan yang kebidanan tadi ya. Layanan imunisasi di bawah sini. Kemudian pelayanan TBS, TBM, layanan SDI, DTK. Kemudian juga karya sudah disebutkan sama ya, untuk kita menularkannya juga refreshing. Kegiatan lain di luar gedungnya kelas ibu balita, kunjungan rumah bayi baru lahir ya, posyandu, kemudian pelacakan bila diperlukan ya. Untuk kasus-kasus tertentu misalkan ada kelainan genetik, ada apa dan sebagainya. Jadi, ini kegiatan karyanya ya. Jadi, dukungan layanan puskesmas terhadap prioritas program pembelajaran Sarpes dan layanan puskesmas anak-anak. Sebenarnya ini sudah ada, kita sudah ditetapkan melalui SK ya, tahun 2022. Tapi kita sudah punya ruang laktasi, letaknya dan kemudian yang terbaru wahana ramah anak, mungkin bisa dilihat ya. Kegiatannya berupa mendatangkan anak TK ke sini ya, biar lebih mengenal puskesmas itu ya, mudah-mudahan mereka lebih familiar dari kalau puskesmas sudah takut lagi atau nangis lagi. Jadi ini ruangannya, ini SK-nya. Untuk menurut gengsi stunting ya, di sini tidak ada lokus stunting. Upaya pemenuhan data konvergensi stunting Kabupaten Bidang Desa. Jadi kalau dulu hanya Februari sama Agustus kalau mau menimbang, sekarang setiap bulan harus ditimbang. Ini monggo alatnya mungkin ya, terakhir saya baru dapat 8 atau persennya 52 banyak. Fasilitas dan bahasa kesamaan gender ya. Di sini sebenarnya merawat inap laki-laki dan anaknya sudah terpisah. Ini di sini untuk kegiatan seknya itu kebetulan kemarin kita sudah mengumpulkan ya, karena kan ada pembentukan tim Bermas ya, kecamatan. Mereka juga ada kegiatan ya, ini saya fotonya belum dikasih ke kita ya. Terus ada klubnya, katanya ada klub gowes ya. Saya enggak hari yang senang akor. Terus nah ini lansia ya, kita kerjakan di sini ya. Waktu
itu juga ada yang kita kerjakan di desa misalnya. Itu bisa ditanyakan kalau kamu. Nah, ya, lanjut. Ini untuk kedua, ya. Salah satunya adalah screening PTM ya. Ini sekarang lagi di karena adalah bukan penyakit menular lagi, penyakit metabolik. Salah satunya ya DM, hipertensi ya. Ini bahkan usia 15 tahun kita harus sudah melakukan screening ya. Ada penderita DM ataupun hipertensi 15 tahun itu ada yang sudah hipertensi ya. Lakukan timbang ya, terus pemeriksaan gula darah. Lanjut. Nah, ini untuk karyawan juga sama ya. Kunjungan ODGJ di sini banyak orang juga bu. Kadang-kadang itu masih ada lah. Karena kadang-kadang keluarganya itu juga nggak mendukung itu akan memberikan kita ya. Lanjut. Untuk keseling di sini ada 2 desa yang belum KDF. Besok kita akan melakukan survei di Rejo Agung, mudah-mudahan besok KDF. Jadi nanti di tahun ini Kecamatan Sumberbening jadi kecamatan ya. Terus ini kegiatan verifikasi di Sumbergading ya. Penyediaan pangan sehat dan kecepatan perbaikan gizi. Nah ini pertemuan tadi apa tentang yang makanan jadi ada demo, ada macam-macam pertemuan dan BK terus. Nah ini pelatihan pelaksanaan PMT berbasis ini baru tinggalkan program dari di PMT-nya berbahan dasar bahan yang ada di sini di Kecamatan Singapura. Ini dilakukan screening ya, karena kebanyakan kurang gizinya bukan murni kurang gizi ya, kadang-kadang disertai penyakit. Lanjut. Kita juga ada lomba ya, BPS ya, dan di verifikasi pangan lokal tingkat kecamatan. Mungkin punya nomor kita tani ya, ini nggak perlu Pak Tani atau ada Bu Tani juga di sini ya. Terus di sini juga barangkali ada yang ada dengan tawa ya, Sukosari Kidul. Ini bisa untuk segala macam penyakit. Lanjut. Peningkatan perilaku hidup dengan BPS nya. Jadi BPS itu juga dilakukan di sekolah, juga mestinya di instansi lain ya, di kecamatan, di mana pertanian dan kita juga peningkatan edukasi hidup. Ini kelas 9, kelas balita. Jadi Bumen itu juga semestinya harus selain ibunya yang hamil harus ada keluarganya yang ikut ya. Nah kalau yang balita biasanya yang ngomong yang diutamakan ya. Nanti ibunya nggak pernah ngomong disuruh datang nggak ngerti apa-apa nanti aja. Ini. Nah ini podcast ya. Jadi waktu itu kita bertujuan memberikan informasi yang bisa menjangkau khususnya Kecamatan Sumberbening. Makanya kita mengadakan podcast ini, artinya dokter gigi saya, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Jadi banyak kegiatan kita yang kita masukkan podcast. Nanti bisa dilihat Bu di YouTube. Apa sini? Sumberbening apa sih ya? Ya, mana itu ya? Ya. Terus, nah ini bahasa nanti di belakangnya mana ini Bu? Ini dulu ruangannya ini, dulu ruangannya Pak, ruangan pertemuan yang lama. Jadi setelah
kita dapat gedung yang baru, kita manfaatkan itu sebagai wahana. Ini macam ya. Ini tentang obat ya. Jadi sebenarnya ini biar masyarakat itu tidak sembarangan aja menggunakan obat tanpa ada acuan yang benar, terutama untuk antibiotik dan sebagainya. Kemudian ini ya. Jadi di sini kalau mau nikah itu harus dapat suntik D1.2, kemudian reksa laporan ya. Ini asma toga, di sini juga ada yang jual jamu ya. Ini kebetulan di Jemberwing ini ada, hanya masih belum dalam skala besar ya. Mungkin orkestra ini di sini ini agak susah ya. Kalau masuk ke pondok pesantren ini rada-rada ribet. Soalnya saya ditanya ya saya nggak bisa jawab juga. Contohnya ya saya kalau nggak mau ya sudah. Ya. Terus advokasi dan penguatan ini kebetulannya dari kecamatan. Jadi kita sudah punya susunan tulisannya itu ada ya. Terus pelayanan kesehatan miskin ya, keterhubungan dengan program Tape Manis, pengusilan integrasi bagi warga budaya kerja. Wah ini saya penyakit kronis. Jadi ini yang susahnya ya, waktu keluarganya saya suruh ngurus di tapi kondisi waktunya yang lama ya. Kemudian kita punya aplikasi Sibuba dan Sida yang terhubung ke Sapiku. Sibuba itu nanti mungkin kedepannya bisa diintegrasikan dengan Ekobor. Jadi nanti kalau mengisi kasihan bidanya terlalu banyak ya aplikasinya. Ini aplikasi gak diisi ya mau doain aja ya. Itu terus nggak bisa. Mungkin itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Agus. Kami dari CP4D khususnya dari bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pada tahun 2022 ini kami memang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi. Sebenarnya kami soal kami silaturahmi ke 25 puskesmas karena kami yang ada di kantor khususnya di BP4D seringkali bukan sering, tapi terjadwal ada des juga dengan puskesmas. Tapi saat des itu kami hanya di kantor tanpa mengetahui kondisi di lapangan bekerja. Pada tahun ini kami memang boleh dibilang bersilaturahmi untuk mengetahui secara langsung kondisi 25 puskesmas. Dan tujuan kami yang pertama adalah ingin mengetahui konsistensi perencanaan, penganggaran, dan realisasi dari kegiatan yang ada khususnya DKM yang ada di puskesmas serta dukungan puskesmas terhadap program prioritas kabupaten. Tadi dokter sudah memaparkan secara jelas baik dari penganggaran, SDM maupun dukungan terhadap program prioritas, dan mungkin ada hal yang kita diskusikan dokter. Saya tidak berani menilai, tapi kita berdiskusi dokter. Kita berdiskusi tadi melihat dari anggaran yang terrealisasi itu baru mencapai 44%.
Ya, ini baru 44%. Meskipun tadi dokter sudah menyampaikan sebenarnya kalau secara kinerja sudah lebih dari itu, berarti kan ada sesuatu yang kita alami, akhirnya seperti itu. Nah, berarti kan kekuatan berarti harus ada kekuatan ekstra secara mandiri dari dokter dan teman-teman di puskesmas ini. Nah, sebenarnya kalau dari penganggaran ini dokter, ini sekedar informasi untuk JKN, mungkin nanti bisa segera dilakukan penerapan karena pada tanggal 13 Oktober 2022 ini sudah didok melalui Perda nomor 3 dan Pergubnya 60 ini sudah ditetapkan. Jadi tapi mohon waktu karena Mas Indra masih berproses, Mas Indra dan tim di perencanaan Dinas Kesehatan masih berproses menyiapkan entry Sinda Keuangan, nanti Mas Indra. Setelah itu juga masih harus keliling dokter ke tim anggaran. Beliau masih harus minta paraf di masing-masing tim anggaran. Jadi mohon waktu lagi supaya bisa terrealisasi. Tetapi teman-teman di puskesmas sudah bisa menyiapkan, nanti bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman perencana di Dinas Kesehatan. Ini terkait dengan penganggaran dokter. Terkait dengan BM tadi dokter menyampaikan ada 69 dengan ASN-nya hanya 36. Dengan kekuatan tenaga medisnya terutama dokter yang harus, misalnya dokter Agus harus rapat keluar, berarti dokter umumnya hanya tinggal satu, itu tinggal 2 dokter. Berarti masih bisa melayani di rawat inap maupun di jadi masih bisa memfasilitasi masyarakat di Sumber ini. Terkait dengan sarana prasarana, pada saat ini sarana prasarana yang menjadi fokus yang dokter Agus sampaikan adalah Project TB dan HIV ya. Nah, kalau salah sih kondisi di Sumber Beringin sendiri HIV-nya berapa ya dokter? Saya nanti butuh informasi. Nah, nanti kami mohon informasi terkait HIV karena beberapa kecamatan misalnya di Trogosari dan Sumber Beringin cukup muncul penderita HIV. Terus terkait dengan dukungan terhadap program prioritas yaitu Kabupaten Layak Anak, tadi juga ada wahana ramah anak dengan pojok laktasinya juga tersedia. Dan terkait dengan stunting, mulai tahun 2020 saya cek ini dokter sampai dengan tahun 2023 ini memang tidak menjadi lokus stunting, tetapi dari sekian desa, 209 desa itu permasalahan yang utama itu ternyata pemanfaatan lahan pekarangan itu kurang dokter. Jadi meskipun kita tidak menjadi lokus stunting, tapi mohon dukungan Bapak Ibu tetap melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat desa. Dukungan Bapak Ibu terhadap pengawasan bagi anak-anak atau calon catin maupun nantinya ibu hamil maupun nantinya bagi bayi agar
tidak ada lagi anak-anak yang stunting. Meskipun kita tidak menjadi lokus, tapi pengawasan dan pembinaan itu perlu kita lakukan. Dan selain itu, dalam dukungan untuk stunting, apakah ada kegiatan pemberian FE dokter bagi remaja putri? Apakah juga ada atau dilakukan kegiatan minum FE bersama yang bagi remaja putri? Ini apa juga sudah dilakukan di wilayah Kecamatan Sumberberingin. Dan terkait dengan ODGJ, ODGJ tadi dokter menyampaikan di Sumberberingin ini ada bebas pasung ya, tapi ODGJ-nya ada. Mudah-mudahan ini tidak berkeliaran, tapi masih ada pendampingan dari dokter jiwa. Meskipun dokter jiwa kita di kabupaten sangat terbatas, dokter ini hanya dokter Dewi yang ada di tingkat kabupaten. Dan terkait dengan Sibuba ini memang merupakan aplikasi produk kita, dokter, produk kabupaten. Dan saya dari 8 hari kami melakukan monitoring. Kalau boleh dibilang bermasalah dengan jaringan hampir semua, dan menjadi sedikit beban teman-teman bidan, kok masukannya hampir semua seperti itu, karena ternyata yang seharusnya aplikasi itu mempermudah kita untuk menyampaikan informasi maupun mendata anak-anak kita nantinya, itu ternyata malah mempersulit, kalau boleh dibilang istilah Jawanya itu goyang ya, seperti itu, karena masih harus dalam manual, kita isi kaitan, terus harus isi cohort, dan juga harus isi Sibuba, dan itu terpisah, bukan menjadi satu kesatuan aplikasi. Ini sebenarnya menjadi Kecamatan Sumberberingin, khususnya yang dilayani oleh Puskesmas Sumberberingin. Ini AKB-nya berapa untuk tahun 2022 kami tidak sampai dengan akhir September. Ini nanti kami mau informasi. Terus terkait Konkestren, ini kita memang harus sowan dan banyak memberikan edukasi di tingkat pesantren. Sebenarnya gampang-gampang mudah, dokter. Gampang-gampang mudah kalau kita sudah bisa berkoordinasi dengan ketua yayasan atau Pak Kiai, itu mungkin kita akan menjadi lebih nyaman. Kalau di kabupaten mungkin di pesantrennya Kiai Sawah, jadi kita akhirnya banyak komunikasinya dengan teman-teman pengajar yang ada di sana. Kira-kira itu dokter, kami mohon masukan. Nanti di akhir kegiatan kami mohon izin untuk melihat kondisi sarana prasarana dan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sini. Terima kasih dokter, selamat siang.